lanjutkan ke Bung Usman Hamid dari Direktur Eksekutif Amnesty International. Saya tanya Bung Usman, kalau selama ini ada berapa kejadian yang Anda catat, mulai dari Thammas Satria Langkun 2010 kepalanya dilukai, kemudian ada Novel juga, ada Afif, ada juga penyidik KPK yang Anda tidak mau sebutkan namanya, kakinya patah. Ada berapa kejadian semuanya dan sejauh mana sampai saat ini proses penanganannya? Setidak-tidaknya ada 5 kasus ya. 5 kasus yang menjadi perhatian sendiri gitu. Oke. Selain tentu yang diuraikan dalam infografis tadi, pelemahan-pelemahan KPK lewat penghambatan dana, pelemahan kewenangan. Kita bicara fokus di melukai penyidik KPK termasuk Thammas Satria Langkun ICW. Ya. Yaitu satu insiden novel yang terakhir ini gitu ya. Yang kedua tadi yang termasuk ICW soal Tama, yang ketiga itu penabrakan novel juga, dan juga keempat penabrakan seorang penyidik KPK hingga patah gitu. Dan satu lagi intimidasi terhadap beberapa orang penyidik yang kebetulan bekerja di bawah koordinasi. Berupa apa itu? Intimidasi teror. Misalnya? Lewat telepon, lewat macam-macam. Mau dibunuh dan lain sebagainya? Iya gitu. Dan disebutkan itu? Iya, saya kira sekarang KPK seperti mulai menimbang kembali untuk mempersiapkan satu pengamanan yang cukup ketat gitu. Kan dulu KPK pernah memiliki, ada penyidik-penyidiknya memiliki senjata. Gitu. Sebentar, dari apa yang Anda sebutkan tadi, satu pun belum ada yang terungkap tuntas, bahkan tersangkanya pun tidak ada? Tidak ada. Satu pun? Tidak ada. Oleh karena itu Anda dan kawan-kawan mendesak untuk pembentukan tim independen yang bisa mengambil alih kasus ini, bekerja sama dengan polisi tentu? Mungkin, ya betul. Jadi bukan mengambil alih, tetapi katakanlah bekerja sama dengan polisi dan mengendalikan arah penyidikan ini gitu. Tentu, mengendalikan arah penyidikan? Saya kira iya. Saya membaca ada ketidakpercayaan terhadap polisi. Kepercayaan itu bisa karena polisi belum atau terhambat oleh kendala politis gitu ya, atau kendala politis yang ada hubungannya dengan kendala teknis. Bahwa faktanya belum ada satupun tersangka, misalnya itu menjadi catatan. Dulu tim pencari fakta kasus Munir ya, di awal ketika tim penyidik dibentuk, itu kan ada semacam keraguan-raguan karena sebagian besar penyidik ternyata tidak bekerja secara sungguh-sungguh, tidak membawa hasil kemajuan. Itu akhirnya dirombak total, dibikin tim baru lagi yang jumlahnya hampir melibatkan banyak polda gitu. Itu pun sebagian ternyata masih katakanlah belum cukup serius karena memang ada banyak kendala ya, ada kendala teror, ada kendala, ada polisi juga diteror dalam mengusut kasus-kasus yang penting gitu. Juga ada kendala politis gitu, mereka dipengaruhi. Sampai akhirnya pimpinannya pun diganti. Pernah ada masa di mana penyidik semuanya bagus, kompak, hebat gitu, tapi untuk tindakan penyidikan, tindakan hukum tertentu, mereka memerlukan dukungan atau persetujuan dari pimpinan Polri saat itu. Misalnya untuk melacak percakapan telepon dan seterusnya. Sampai kemudian Presiden SBY kala itu membentuk TPF, tim mencari fakta, Anda salah satunya. Iya betul, ada jeda itu kan dari pembunuhan bulan September, Oktober, November, ya. November itu pengumuman Belanda tentang dokumen forensiknya laboratorium forensik Belanda yang mengumumkan ada racun di tubuh Munir. Baru sebulan kemudian Presiden membentuk tim pencari fakta. Artinya sebenarnya kalau kita dengar waktu itu Pak Kapolri saat itu Pak Dai Bahtiar mengatakan sudah sejak awal kami melakukan penyelidikan dari sejak 8 September sehari setelah pembunuhan itu terjadi. Pertanyaan kita kan kenapa tidak ada kejelasan di awal-awal itu. Nah ini yang kita khawatirkan. Meskipun pada waktu itu TPF sudah dibentuk, tapi hasilnya juga masih jauh dari harapan. Anda sempat mengatakan juga teman-teman di TPF sebagian sempat mengatakan bahwa aktor utamanya belum tersentuh dalam kasus Munir. Artinya ketika nanti ada tim independen untuk kasus Novel Baswedan juga tidak menjamin. Tidak menjamin betul, tetapi bayangkan kalau saat itu tidak ada tim pencari fakta sama sekali. Barangkali itu akan berakhir seperti kasus Tama. Tidak ada satupun, bahkan pelaku lapangannya tidak diidentifikasi. Jadi Polikarpus tidak akan ada itu? Kalau tidak akan ada, atau keterlibatan beberapa oknum pejabat direksi Garuda, misalnya saat itu tidak akan terungkap gitu. Atau sampai keterlibatan pejabat Badan Intelijen Negara juga tidak akan pernah terungkap gitu. Nah itu tanpa tim pencari fakta yang independen dan yang di dalamnya juga terdiri dari perwakilan dari kepolisian, dari pemerintah, dari masyarakat, tentu itu tidak akan pernah terjadi. Nah itu yang kita khawatirkan juga akan berakhir pada kasus Novel, yaitu tidak adanya pelaku satupun di dalam penyerangan itu. Mungkin tidak tuntas 100%, tapi setidaknya polanya tergambar ketika ada TPF itu, tim independen itu, sehingga masyarakat bisa ikut membantu mengawasi, masyarakat bisa ikut membantu mengkritik di mana kemudian yang kurang, di mana kemudian yang lebih. Itu yang Anda harapkan? Iya, saya kira betul itu. Dan itu yang sebenarnya kan masyarakat sekarang yakini bahwa mustahil penyerangan terhadap Novel ini urusannya pribadi. Tidak mungkin. Seperti diberitakan bahwa ini urusannya dengan persaingan bisnis istrinya. Itu kan sama sekali nggak masuk akal. Jadi orang
sudah begitu yakin bahwa ini pasti berhubungan dengan kerja-kerja Novel sebagai penyidik KPK. Sama seperti wartawan Udin tahun 96 yang dibunuh karena berita-berita yang dia tulis itu berkaitan dengan korupsi yang melibatkan pejabat setempat gitu. Awalnya polisi setempat mengatakan itu motif politik, sampai akhirnya ternyata malah mengkambing hitamkan seseorang yang dianggap katakanlah seorang suami yang cemburu karena istrinya berhubungan dengan Udin. Jadi ada pergeseran antara persoalan politik menjadi persoalan domestik. Itu yang kita khawatirkan pada kasus Novel. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Terakhir singkat saja, Anda punya usulan. Usulan ini akan Anda upayakan seperti apa? Anda akan ketemu Presiden bersama teman-teman? Pertama, kita sudah menyampaikan kepada beberapa orang di lingkaran Presiden. Yang kedua, KPK juga tentu ada pada posisi yang lebih tepat untuk mengkomunikasikan itu. Pertemuan dengan Presiden sepekan yang lalu dalam penjelasan pimpinan KPK, sebagian pimpinan KPK kepada kami, kelihatan masih positif bahwa Presiden masih mendukung, bahkan masih mengutuk peristiwa penyerangan terhadap Novel dan ingin agar kasus ini terungkap. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, komunikasi ini akan terus kita lanjutkan sambil terus mendorong terbentuknya tim independen itu. Artinya hanya Presiden yang bisa mengiyakan atau mentidakkan adanya tim independen ini? Hanya Presiden? Hanya Presiden. Baik, kita tunggu langkah Anda dan juga teman-teman, dan kita tunggu juga nanti langkah Presiden seperti apa. Terima kasih. Terima kasih, Bung Aiman. Bung Usman Hamid, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International.